Episode 29. Sayang, sapa Malvin yang sedang berdiri terpaku di depan mobilnya, dan pria itu membawa 1000 mawar putih kesukaan Kim dan juga sebuah balon berwarna-warni yang terdapat tulisan "Sorry" dan "I love you my wife". Dengan wajah bahagia, Malvin berjalan mendekati Kim. Pria itu berlutut di hadapan sang istri dan mendongakkan kepalanya dengan menyerahkannya 1000 mawar putih itu kepada Kim. Sementara Kim hanya terdiam dengan wajah datar dan dingin. Dia hanya menatap Malvin sinis, bahkan enggan berdekatan. Dengan kepercayaan tinggi dan penuh harap, Malvin menyerahkan mawar putih itu kepada Kim. "Sayang, maafkan aku dan maukah kau memberikan aku kesempatan kedua? Mari kita mengulang kembali dan menata kembali rumah tangga kita, dan aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Dan aku berani bersumpah akan selalu setia padamu. Please Kim, berikan aku kesempatan kedua." Malvin terus berlutut di kaki Kim dan tangannya masih menggantung di udara, karena sejak tadi Kim hanya menatapnya dingin dan Kim tidak menerima mawar yang berada di tangan Malvin. "Sayang, aku mohon maafkan aku," mohonnya lagi dengan wajah memelas. "Kimberly Like, aku sangat mencintaimu, hanya kau yang ada di dalam hatiku, dan aku bisa gila bila kau terus mengabaikanku seperti ini Kim," ujarnya dengan wajah frustasi. "Kim, katakan sesuatu sayang." Malvin masih memelas di hadapan Kim. Rasa pegal yang dirasakannya di leher dan lututnya tidak dihiraukan oleh pria itu. Kim yang sudah muak itu pun berlenggang pergi dari hadapan Malvin tanpa menghiraukan suaminya itu yang mulai terisak dan meneriaki namanya. "Kim, Kimberly," teriak Malvin. Sedangkan Kim kini sudah masuk ke dalam mobil Jenny tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Baginya Malvin adalah sebuah pengkhianatan yang harusnya dibuang pada tempatnya. "Jalan," perintah Kim dingin pada sang supir. Mobil Kim mulai bergerak dan melaju meninggalkan pekarangan sel tahanan tanpa melirik Malvin yang masih terpaku di tempatnya dengan derai air mata melihat kepergian mobil Kim. Malvin hanya bisa terpaku di tempatnya seperti semula, dan mawar yang berada di tangannya kini sudah tergeletak di tanah. Balon yang ia pegang sudah terbang bersamaan dengan kepergian Kim. "Kim sayang, maafkan aku," lirihnya dengan isakan, dan berdiri dari posisi berlututnya tadi. Malvin melangkah ke arah mobilnya dengan lesu dan wajah yang sembab. Malvin mengadakan kepalanya menatap langit malam yang mulai terlihat gumpalan awan hitam. Petir dan guntur mulai menyambar kota Paris. Malvin menarik napas dan kembali menghapus air matanya. Pria itu lantas memasuki mobilnya dan kembali termenung di dalam sana. Malvin yang sangat mencintai istrinya, mana bisa dia hidup tanpa Kim. Dia rela melakukan apapun demi sang istri. Hanya satu kelemahan Malvin, yaitu menahan hasratnya apabila melihat seorang wanita cantik dan seksi. Walaupun dia sudah memiliki istri cantik yang digilai laki-laki, tidak membuat Malvin puas. Dia tetap menekuni hobinya itu. Apalagi kalau istrinya Kim sedang syuting ke luar negeri dan berbulan-bulan lamanya, maka disitulah Malvin akan berpesta dengan rekan bisnisnya. Terkadang dia juga menjadikan Lot sebagai pelampiasan hasratnya. Malvin menghembuskan napasnya kasar dan meremas rambutnya kencang. Dia mengerutuki dirinya sendiri dan menyumpahi dirinya yang sangat brengsek itu. Malvin mulai melajukan mobil sport mewahnya. Malam ini dia ingin melampiaskan semua kesedihannya di sebuah langganannya, tempat biasa dihabiskan satu malam bersama para jalangnya. Tidak jauh dari tempat Malvin dan Kim tadi, seorang wanita dengan wajah yang dibalut perban di bagian hidung dan dagunya. Lot tersenyum puas saat melihat interaksi antara Kim dan Malvin yang bertolak belakang. Malvin yang memohon dengan merendahkan dirinya, dan Kim yang menatap Malvin benci. Ternyata rencanamu sangat bagus, Morgan. Lihatlah hubungan mereka sekarang yang sudah tidak jelas. Tidak sia-sia wajahku menjadi korban kebengisan wanita sialan itu. Dan aku merasa puas dan berhasil memisahkan mereka. Lot tertawa lepas saat melihat hubungan Kim dan Malvin yang tidak bisa dipertahankan lagi. Episode 30. "Cak, kau sangat kejam," decak Jenny. "Terus aku harus apa? Haruskah aku menyambut kedatangannya dengan senyuman? Setelah itu aku berlari ke pelukannya dan menangis di dadanya?"
Oh, aku sungguh bodoh kalau melakukan itu, cibir Kim dengan wajah yang dibuat konyol. Setidaknya kau melayangkan satu tamparan di wajah bodohnya. Jenny terkekeh saat melihat wajah menyedihkan Malvin. Oh Tuhan, ternyata suamimu itu bodoh dan naif sekali. Kasihan sekali dirimu, harus menikahi pria brengsek seperti dia. Ingat kau begitu mencintainya, Kimberly Lake. Jenny tersenyum lebar saat melihat wajah kesal Kim. Ucapanmu memang benar, aku adalah wanita bodoh dan menyedihkan. Karena cinta aku percaya dengannya dan masa bodoh dengan apa yang dilakukan Malvin padaku, ujar Kim dengan tersenyum miris. Sudahlah, kenapa juga kau harus mengingat pria brengsek itu? Setelah Jenny malas. Sekarang katakan kau mau diantar kemana? Tanya Jenny yang melihat Kim sedang memandang hujan di luar sana. Antar aku ke hotel saja dan siapkan keperluanku. Aku ingin memikirkan cara untuk membuat mereka menderita, ujar Kim tanpa melihat ke arah Jenny. Kau tidak ingin langsung ke mansion? Jenny bertanya lagi dengan kening terangkat ke atas. Besok saja, biarkan mereka bersenang-senang dulu sebelum aku datang dan membuatnya menderita, ucap Kim dengan seringainya. Dasar psikopat, cebik Jenny. Bukankah psikopat itu keren? Jangan berbuat macam-macam, Kim. Tidak, aku hanya berbuat satu macam, yaitu membuat mereka menderita. Kimberly? Kim tidak menghiraukan teriakan Jenny, dia kini memejamkan mata dan menyandarkan punggungnya ke sandaran mobil. Sementara di bar Paris 11 PM, kenapa kita kesini? Tanya Lot dengan wajah bingung. Turun, perintah Morgan. Kau mau apa ke tempat ini? Tanya Lot dengan dahi mengerut dan melirik bangunan di depannya. Ikutlah, seru Morgan lagi. Wanita itu pun melangkah, meninggalkan Lot dengan wajah penuh tanda tanya. Lot mulai mengikuti Morgan memasuki bar mewah yang terletak di tengah kota Paris. Tutupi wajahmu dengan ini. Morgan memberikan masker kepada Lot. Tidak mungkin Lot masuk ke dalam bar dengan wajah masih hancur. Jack, seharusnya kau tidak membawaku kemari kalau kau malu, gerutu Lot. Diam dan ikutlah, ujar Morgan. Kedua wanita itu pun melangkah memasuki bar yang dipenuhi lautan manusia yang ingin bersenang-senang ataupun menghilangkan penat mereka. Sehabis pekerjaan seharian, Morgan dan Lot menyusuri bar itu dan menelisik setiap sudut dan ruangan yang ada di sana. Kau sedang mencari siapa? Bisik Lot di dekat telinga Morgan. Morgan tidak menjawab, dia hanya terus menelisik setiap sudut dan sofa-sofa yang berada di bar itu. Morgan pun menyeringai saat maniknya melihat sosok yang dia cari, yang sekarang sedang menikmati cumbuan wanita malam di bar itu. Morgan, kau mencari siapa? Bisik Lot kembali kali ini dengan geram tertahan. Morgan tersenyum penuh arti kepada Lot. Mencari dia, tunjuk Morgan pada sebuah ruangan yang transparan. Lot menejamkan matanya untuk melihat seorang laki-laki yang sedang asik bermesraan dengan seorang wanita yang berada di atasnya dengan baju yang sudah berantakan. Dada Lot tiba-tiba bergemuruh dan kini sudah naik turun. Wajahnya pun sudah berubah merah dengan penuh amarah. Lot berjalan dengan tergesa-gesa ke arah Malvin yang sedang menikmati gerakan tubuh seorang wanita seksi. Lot merampas botol minuman yang berada di tangan pengunjung bar itu. Morgan hanya terdiam dengan santai di depan seorang bartender sambil menyusap minuman pesanannya. Dasar manusia-manusia bodoh dan menjijikkan, cibir Morgan dengan senyum liciknya. Sedangkan Lot kini sudah berada di depan ruangan itu, meskipun suara musik yang menggema di bar itu tidak membuat suara decapan dan rangan dalam ruangan itu senyap. Dengan amarah yang menggebu, Lot melayangkan benda kaca itu ke kepala wanita malam yang berada di pangkuan Malvin. Dasar murahan, perang. Aksi Lot membuat Malvin dan wanita di atasnya terperanjat kaget, sedangkan wanita malam itu sudah terkapar dengan cairan merah segar keluar dari kepalanya dan dalam keadaan setengah polos. Lot, pekik Malvin yang tengah sadar. Brengsek kau Malvin. Perang.